Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Hal ini disampaikan Trump dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Florida pada Senin malam waktu setempat. Trump menyebut operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here, I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk bagian hukum dan internasional Kazem Garibabadi mengatakan konflik dengan Amerika dan Israel hanya akan terjadi jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Ia menambahkan bahwa prioritas Iran saat ini adalah untuk membela negaranya usai pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, wafat dalam serangan. Kazem juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran. الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر تلایی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Donald Trump untuk segera menghentikan perang dengan Iran. Sementara Iran bilang bahwa pihaknya yang memberikan keputusan kapan perang berakhir. Kami akan ulas bersama dengan pengamat Timur Tengah. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Faisal Assegaf. Assalamualaikum, Bung Faisal. Waalaikumsalam, Mbak Distia. Iya, kedua belah pihak bisa saling mengklaim begitu ya. Amerika Serikat mengklaim bahwa pasukan dari Iran di berbagai sektor, ketahanan, kemudian juga ada beberapa aspek sudah digempur oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kemudian di sisi lain Iran mengatakan penentu akhir ini ada di tangan Iran. Nah, bagaimana Anda melihat ini soal ketahanan rezim Iran untuk mempersiapkan kemudian ketidakpastian dari kebijakan Trump ini? Yang pertama memang Iran adalah satu-satunya negara dari semua negara Muslim. Kalau kita lihat anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu anggotanya 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Kalau tidak salah Kosovo belum masuk, Somaliland juga yang baru diakui oleh Israel sebagai negara belum masuk. Itu semuanya pro-Palestina. Tapi hanya Iran yang anti-Zionis. Sejak perubahan rezim dari rezim kerajaan yang dipimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi rezimullah Republik Islam Iran, mereka mendeklarasikan secara terbuka sebagai anti-Zionis. Anti-Zionis sekaligus juga anti-Amerika karena Amerika sekutu istimewanya. Nah, Iran bukan sekedar deklarasi, bukan sekedar omon-omon, tapi dia mempraktekkan apa yang disebut itu anti-Zionis. Makanya Iran membantu pendirian milisi Hizbullah, milisi Syiah paling kuat di Lebanon, untuk menghadapi Israel karena Lebanon dengan Israel kan berbatasan darat. Nah, kemudian juga Iran membantu pendirian Hamas, Jihad Islam. Bukan hanya membantu pendirian, tapi juga mendanai, terus mempersenjatai, terus melatih, dan memberikan teknologi. Hasil Sunday Times itu selama 2014 sampai 2020 itu Iran menggelontorkan dana
terhadap Hamas saja 220 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sedangkan ke Hizbullah tahun lalu 1 miliar dolar. Nah, ketika Iran mendukung negara-negara ini untuk berperang melawan Israel, Hamas dengan Jihad Islam untuk mengusir penjajah Israel, sedangkan Hizbullah untuk mempertahankan wilayah Lebanon dari invasi Israel. Nah, sekarang Iran membuktikan sebagai pemimpin proksi, mereka juga membuktikan mereka berani melawan Amerika dan Israel sekaligus. Saya kira karena mereka sudah mendeklarasikan dari awal sejak 1979, Iran sudah membuktikan ketahanan mereka di embargo ekonomi, di embargo militer itu sejak 1979, tapi rakyat Iran bisa bertahan karena mereka punya pride sebagai sebuah bangsa. Saya pernah ke Iran 3 kali, 2015, kemudian 2023 dan 2024. Saya melihat sendiri ketika kematian Ibrahim Raisi itu disolatkan di Universitas Teheran, itu puluhan ribu rakyat Iran turun ke Teheran. Teheran sampai macet karena saya juga ikut sholat di sana, dan Ismail Haniyeh waktu itu yang berpidato memberikan pernyataan bela sungkawa. Jadi Iran sudah terbukti kuat, dan sekarang pun malah ketika Amerika dengan Israel menyerang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, itu kan dalam hitungan Trump maupun Netanyahu dipikir dengan menghabisi pemimpin tertinggi Iran akan chaos, Iran akan rusuh, dan itu akan dimanfaatkan kelompok oposisi dibantu CIA dan Mossad yang sudah ada di lapangan untuk menumbangkan rezim. Tapi kenyataannya sebaliknya, Iran makin solid, ribuan orang turun ke jalan di 4 kota besar, ibu kota Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Isfahan. Dan mereka bukan hanya berduka dan marah, tapi meminta kepemimpinan Iran, angkatan bersenjata Iran, dan garda revolusi memberikan balasan yang setimpal. Nah, inilah perbedaan antara Trump dengan Netanyahu dengan Mujtaba Khamenei sekarang. Jadi ketika Iran melancarkan serangan balasan, mereka dapat dukungan rakyat. Sedangkan Amerika menurut polling dari Quinnipiac maupun Fox maupun CNN itu lebih dari setengah, sekitar 53% tidak mendukung perang yang dilakukan Trump terhadap Iran. Di Tel Aviv juga sudah mulai muncul demonstrasi-demonstrasi karena ketika 2 tahun perang Gaza itu sampai 100-an ribu lebih orang Israel kumpul di Tel Aviv meminta perang dihentikan. Karena perang yang dilakukan Netanyahu itu sangat berbahaya bagi eksistensi Israel karena mengancam membuat rakyat Israel ketakutan. Israel ini kan negara imigran, sekitar 90-an% mereka imigran, terutama dari Eropa, Yahudi Askenazi. Nah, salah satu jaminan imigran datang ke sebuah negara atau tinggal di sebuah negara baru, artinya kan mereka butuh jaminan keamanan dan kesejahteraan. Nah, ini yang tidak didapatkan dengan 2 kali perang dalam waktu dekat, perang melawan Hamas dan milisia lainnya di Gaza, dan juga perang dengan Iran. Ini jauh lebih mengerikan dengan Iran. Israel 2 tahun berperang melawan Iran saja tidak bisa menang, tidak bisa melemahkan Hamas, tidak bisa mendemilitarisasi Gaza, apalagi dengan Iran, sebuah angkatan bersenjata dari sebuah negara. Saya kira Iran sudah membuktikan ketahanannya. Perang 8 tahun, perang Iran-Irak 1980-1988 itu adalah perang terlama, sedangkan buat Israel, perang terlama hanya menghadapi sebuah kelompok bersenjata, itu sangat tidak sebanding. Oke, berarti tujuan Amerika Serikat kemudian untuk bisa menumbangkan rezim di Iran ini menurut Anda tidak akan pernah terwujud? Ya, sebenarnya sudah gagal. Karena kita lihat euforia Trump bagaimana sebelum ada konfirmasi dari pihak Teheran, itu Netanyahu maupun Trump sudah bilang bahwa Khamenei sudah tewas. Artinya mereka sudah sangat gegap gempita, dipikirnya akan bisa hanya hitungan 2-3 hari setelah tewasnya Khamenei, Trump dan Netanyahu sama-sama menghasut rakyat Iran. Inilah saat kalian turun ke jalan untuk menyelesaikan misi kami. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Malah yang solid rakyat mendukung kepemimpinan Iran saat ini, termasuk Mujtaba Khamenei yang baru dilantik minggu lalu, yang baru terpilih, untuk melakukan serangan balasan. Sebenarnya sudah pernah dicoba oleh Amerika maupun Israel bulan lalu ketika ada demonstran anti rezim karena masalah ekonomi, ambruknya nilai tukar rupiah, dan itu pun juga tidak berhasil. Nah, ini dengan perang, ketika Amerika berusaha mendikte Iran, sekarang malah terbalik posisinya. Iran lah yang mendikte, makanya Iran bilang, kitalah yang akan menentukan akhir perang, bukan Trump ataupun Netanyahu.
Oke, jadi Iran lah yang kemudian menentukan akhir perang ini akan kapan akan terwujud begitu ya. Kita berbicara soal tadi Anda menyebutkan bahwa kesulitan antara pemerintahannya dan juga rakyatnya makin solid begitu ya. Nah, apakah Anda juga melihat Iran ini nantinya akan lebih agresif terutama dalam program nuklir yang kemudian disebut-sebut oleh Amerika Serikat dan ini bisa menjadi alat tawar atau justru lebih pragmatis kalau menurut Anda? Kalau saya lihat Iran sudah menunjukkan gestur yang jujur sejak awal ketika mereka dituduh oleh Amerika maupun Israel bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir. Mereka mengizinkan tim inspeksi IAEA bolak-balik Iran dan sampai kesimpulannya kemarin pun diumumkan kembali oleh Direktur IAEA Selasa pekan lalu, Rafael Grossi bilang tidak ada bukti satupun bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini ditambah lagi ada satu hukum yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin Revolusi Islam Iran 1979 Imam Khomeini yang mengharamkan produksi senjata pemusnah massal, senjata biologi, senjata kimia maupun senjata nuklir. Dan fatwa itu belum dicabut sampai sekarang, walaupun sekarang sudah pemimpin tertinggi ketiga. Nah, kemudian apa yang membuat Iran juga bahwa dia jujur, dia memang tidak memproduksi senjata nuklir. Iran masuk dalam perjanjian NPT, non-proliferasi nuklir, yang melarang negara manapun memproduksi atau menyebarkan teknologi pembuatan senjata nuklir. Dan ini yang tidak pernah disetujui oleh Israel. Israel tidak pernah masuk NPT, dan Israel pun tidak pernah mengizinkan tim inspeksi dari IAEA memeriksa reaktor nuklirnya, terutama reaktor nuklir di Mona di Negev, selatan Israel. Oke, kalau kita membahas soal Trump ini kan juga sering mengklaim bisa menghentikan perang, walaupun tadi disebutkan Iran lah yang sebagai penentu perang ini akan berakhir kapan. Nah, kalau kita lihat secara realistisnya ya, Mas Assegaf, dalam peta perang saat ini, formula seperti apa yang kemudian mungkin dipaksakan Trump terhadap Iran? Ini ada yang menarik. Itu kalau tidak salah Amerika untuk pertama kali, ini yang kedua kali dalam sejarahnya. Amerika pertama kali menggunakan bom GBU-43B. Ini bom paling mematikan non-nuklir. Bom non-nuklir yang paling mematikan. Itu sudah digunakan ketika kemarin menghancurkan kalau tidak salah fasilitas produksi peluru kendali Iran di kota Quds. Quds kalau tidak salah. Saya lupa nama kotanya, itu yang seperti jamur, seperti bom nuklir, jadi efeknya seperti jamur asapnya. Itu bom pertama kali itu dipakai ketika untuk menghancurkan basis ISIS di Afghanistan, basis Al-Qaeda di Afghanistan pada 23 April 2017. Kalau tidak salah saat itu dipakai untuk pertama kali. Tapi memang apa yang disampaikan Trump berbeda di lapangan. Ketika serangan pertama dilakukan, New York Times merilis berita, butuh 4 hari serangan intensif untuk menumbangkan rezim. Tapi kenyataannya kan itu tidak terjadi. Malah sebaliknya, rakyat dan rezim Iran makin solid. Yang kedua, Trump juga bilang bahwa kita, Angkatan Laut Amerika, akan mengawal kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz. Tapi itu pun tidak terjadi. Bahkan ada pernyataan dari Angkatan Laut Amerika, saat ini tidak mungkin kami mengawal kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz karena itu zona yang sangat berbahaya. Iran punya banyak senjata untuk melumpuhkan kapal-kapal tanker yang milik Amerika, milik Israel, atau punya afiliasi dengan kedua negara tersebut atau negara Eropa lainnya yang mendukung Amerika dan Israel dalam serangan Iran. Mereka punya drone, mereka punya peluru kendali balistik, kemudian juga mereka punya kapal kamikaze, perahu cepat kamikaze, dan juga mereka sudah menyebarkan ranjau yang bisa meledak kalau dilewati oleh kapal tanker. Oke, apakah ini juga menjadi perhitungan negara-negara teluk lainnya untuk bisa kembali memperhitungkan apalagi negara-negara yang kemudian dalam tanda kutip ya di backup oleh Amerika Serikat untuk bisa memperhitungkan kembali? Saya kira memang sudah lama negara-negara Arab Teluk, ada 6 negara Arab super tajir itu di kawasan Teluk Persia, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Kuwait, ada Bahrain dan Oman. Mereka semua mengandalkan sistem pertahanan negaranya maupun kelangsungan rezimnya kepada Amerika. Makanya mereka memberikan pangkalan Amerika di wilayah mereka itu untuk menjaga bukan hanya pertahanan negara, tapi rezim kerajaan yang nature-nya diktator. Makanya ketika ada gelombang demokratisasi
pada musim semi Arab 2011 yang menumbangkan Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, Husni Mubarak, Gaddafi di Libya. Saya ada di sana waktu itu. Kemudian terakhir ada Assad di Suriah. Itu negara-negara itu kan Amerika selalu bilang bahwa itu adalah gelombang demokratisasi. Tapi kenapa yang disasar cuma pemimpin-pemimpin yang anti Amerika, anti Zionis. Sedangkan negara kerajaan yang nature-nya diktator itu tidak disasar. Jadi negara-negara Arab Teluk ini memang sadar bahwa Iran tidak mungkin mereka lawan. Makanya ketika perang saat ini terjadi, tidak ada satupun negara Arab Teluk itu yang mendeklarasikan mereka akan berperang melawan Iran. Ya karena memang mereka tidak mampu. Makanya mereka cuma mengandalkan Amerika untuk mengamankan negara maupun keberlangsungan rezimnya. Oke, nanti kita juga akan membahas usai jeda ya, Mas Faisal, terkait dengan soal pendanaan perang, termasuk juga soal konteks persenjataan, amunisi yang kemudian saat ini dipunyai atau dimiliki oleh masing-masing kubu, begitu Amerika Serikat, Israel, begitupun dengan Iran. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali di Breaking News Kompas TV.